Lalu begini Ustadz, misalkan ya dengan segala macam proses yang kita hadapi dan segala macam, ada tidak sih indikator yang bisa membuat kita bercermin pada diri kita sendiri bahwa apakah saya ini sudah berada di kita diri masing-masing, apakah kita ini sudah mengenal Allah atau belum? Kira-kira ada indikator dari yang bisa kita ukur di pribadi kita masing-masing itu? Yang paling sederhana adalah, jadi gini, saya ingin menyederhanakan, apa sih ujung daripada orang tuh kenal? Ujung daripada orang kenal adalah orang tuh cinta. Itu sudah pasti. Oh, iya. Jadi jangan bilang bahwa Anda itu mengenal orang tapi Anda nggak mencintai seseorang. Itu mustahil. Jadi Anda ketika benar-benar mengenal orang, Anda pasti akan muncul rasa cinta pada dia. Minimal ketika Anda kenal dia, Anda tidak akan mau untuk menyakiti dia. Makanya kadang-kadang ada orang bilang bahwa misalnya contoh, dia tuh gini-gini, dia belum kenal aja. Kalau dia udah kenal, minimal dia tidak akan ngomong sekasar ketika dia belum kenal. Benar. Nah, maka mengenal Allah itu adalah melahirkan rasa cinta. Dan orang cinta tuh suka aneh-aneh. Kadang-kadang nggak dimengerti sama orang yang nggak jatuh cinta. Betul. Contoh misalnya, ada orang temanku dulu, ketika dia lagi jatuh cinta, diputusin nangis. Saya bilang, kayak film India aja kalian ini. Baru perempuan, kan masih banyak perempuan lain. Pas saya mengalami, nangis juga kita. Kita bisa bilang begitu karena kita tidak merasakan cinta yang sama. Gitu. Pas kita diuji yang sama, nangis juga kita. Artinya orang cinta itu kadang-kadang suka aneh-aneh. Apa aneh-aneh cinta? Orang jatuh cinta yang pertama pasti akan mendahulukan yang dia cintai daripada diri dia. Nah, maka contoh, kalau kita sudah ma'rifatullah, biasa kita mendahulukan Allah dibandingkan yang lain. Kita detach dengan dunia, kita mulai dekat dengan Allah. Itu salah satunya. Apalagi ciri-ciri orang jatuh cinta dalam bahasa Arab, alamatul hubbi kasrul dzikri. Salah satu alamatnya cinta adalah banyak menyebut-nyebut. Banyak mengingat. Zikir itu artinya menyebut dan mengingat. Artinya contoh misalnya, kalau ada orang, salah satu contoh yang sangat nyata, anak SMA jatuh cinta itu pasti ngomongin ceweknya terus. Betul. Semuanya diomongin. Disebutin. Malas banget gitu kadang-kadang. Ya kan ya, sebut terus. Nah, itu adalah salah satu tanda cinta. Sering menyebut-nyebut, dia rela berkorban, dia kemudian mendahulukan yang dicintai, dan seterusnya. Itu ciri-ciri orang jatuh cinta tuh. Ini jadi pembelajaran buat saya pribadi juga. Artinya mendahulukan Allah, sering menyebut Allah dan segala macam. Tapi tentu saja setiap orang punya cinta dengan level masing-masing. Apakah mencintai Allah orang lantas tidak bisa bermaksiat? Enggak juga. Level-level kita semua maksiat semua. Artinya adalah apa? Minimal ketika dia makrifat kepada Allah, dia kenal pada Allah, begitu dia itu bermaksiat, dia langsung ingat Allah dan dia mau taubat. Walaupun dia ulangi lagi, tapi dia mau taubat lagi, minimal masih ada hatinya masih lembut. Makanya kita sampaikan tadi, gimana orang bisa makrifat pada Allah ketika dia baca Al-Quran, ketika dia lihat kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah, dia jadi ingat. Seperti tadi, kalau Al-Quran dibuat begitu presisi dan begitu akurat, apa kemudian alasan bahwa Allah itu tidak menjadikan kita tuh akurat dan presisi juga? Dan semudah itu Allah membuat Al-Quran. Emang nggak semudah itu Allah buat hidup kita jadi sengsara? Nah, karena hidup saya nggak mau sengsara, akhirnya saya mau ikut aturan Allah. Atau semakin saya mengenal Allah, saya semakin cinta pada Allah. Level-levelnya beda-beda.